Bermulai dengan seorang wanita bernama Medi yang saat itu tinggal sendirian di rumah dan sepertinya berada di tengah hutan. Wanita ini mengalami tunarungu atau tuli yang saat itu tengah fokus dalam mengerjakan novel yang ditulisnya. Kehidupannya tampak baik-baik saja, walaupun kesehariannya selalu dilalui dengan sendirian hingga tak lama setelah itu. Temannya tiba, dia bernama Sarah. Tujuannya adalah untuk mengembalikan buku yang sempat dipinjamnya, sekaligus bercengkrama satu sama lain. Hingga tak terasa malam pun tiba. Singkat cerita, Sarah pun berpamitan untuk pulang. Lalu, Medi pun memberikan bukunya tersebut sebagai kenang-kenangan. Kemudian dia masuk ke dalam untuk membersihkan dapur dan sampah yang ada di rumahnya. Belum lama setelah itu, terlihat kalau Sarah berlari ketakutan. Dengan keadaan terluka, dia berusaha untuk mengetuk pintu rumah Medi. Namun, sangat disayangkan, usahanya sia-sia. Dan tiba-tiba, seorang pria psikopat berhasil menangkapnya, lalu menusuk perutnya dengan berkali-kali dengan pisau hingga tewas. Pria itu kemudian berlari dan mengetuk pintu rumah. Namun, hal yang sama, Medi tetap saja tidak bisa untuk mendengarkan. Tanpa merasa janggal apalagi takut, dia lalu membuka kembali laptop miliknya dan melanjutkan tulisannya yang saat itu hampir saja usai. Pria itu berhasil masuk ke dalam rumah. Medi tidak menyadari dan tetap saja fokus atas apa yang ia kerjakan. Ketika sedang melakukan panggilan video dengan salah satu temannya, di sana temannya mengatakan bahwasanya di belakang Medi sepertinya ada sesuatu yang bergerak. Namun Medi mengatakan kalau itu adalah kucingnya. Bahkan sampai saat itu, Medi belum menyadari kehadiran psikopat yang saat itu tengah berada di belakangnya. Dan tiba-tiba, ia mendapatkan pesan berupa foto dirinya dan apa yang dilakukannya saat itu. Dari sini, Medi mulai menyadari kalau dia sedang diteror oleh psikopat bertopeng itu. Dia memberanikan diri untuk melihat keluar rumah, dan benar saja, di sana sudah ada sesosok psikopat yang sedang menatapnya. Dengan bergegas, Medi berlari untuk mengunci pintu tersebut. Lalu berlari ke arah laptop untuk melaporkan itu kepada kepolisian. Namun, psikopat terlebih dahulu mematikan aliran listrik dan wifi sehingga laptop tersebut tidak mendapatkan jaringan apa-apa. Dari kejauhan, ia melihat psikopat yang juga menusuk beberapa ban mobilnya yang saat itu sedang terparkir di luar. Dalam kondisi seperti itu, tak banyak yang bisa dilakukan oleh Medi. Dia hanya bisa pasrah dan mencoba untuk berinteraksi kepada psikopat dengan menuliskan beberapa kalimat yang dibuatnya pada kaca menggunakan lipstik. Setelah membaca tulisan tersebut, psikopat itu lalu memperlihatkan dirinya dengan melepaskan topeng yang saat itu tengah digunakannya. Ketakutan Medi menjadi semakin besar. Ia pun berlari dan masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba, dari bayangan, ia melihat kalau seseorang tengah mengetuk jendela kamarnya. Perlahan ia mendekat. Dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau itu adalah jasad dari sahabatnya sendiri yang bernama Sarah yang telah dibunuh oleh psikopat tadi. Kesedihannya pun tak berlangsung lama. Ia teringat kalau tadi siang Sarah sempat menyimpan ponselnya pada saku belakang celananya. Ia mencoba untuk mengalihkan perhatian psikopat dengan mengaktifkan alarm mobil. Benar saja, berkat alarm tersebut, psikopat menjadi panik dan menghampiri mobil tersebut. Di saat yang sama, kesempatan itu digunakan Medi untuk mengambil ponsel Sarah. Namun sayang, ponsel tersebut sudah diambil oleh psikopat duluan. Aksi Medi pun diketahui oleh psikopat yang segera berlari menuju ke arahnya. Dengan segera, Medi lalu menutup kembali jendela tersebut. Tetapi psikopat itu berhasil meraihnya. Karena dirasa tidak kuat untuk menahan jendela dan belum terkunci, Medi kemudian melepaskan pegangan lalu mengambil martil yang kemudian melemparkannya ke arah psikopat hingga tertancap di lengannya.
Tidak cukup sampai di situ, Medi kemudian memiliki ide lain untuk mengalihkan perhatian psikopat. Ia segera pergi ke lantai atas dan keluar dari jendela, lalu melemparkan senter yang dipegangnya ke arah hutan. Dengan itu, psikopat mengira kalau Medi telah melarikan diri ke dalam hutan. Di saat psikopat pergi menuju sumber cahaya, di saat itu juga Medi berjalan menelusuri atas rumahnya. Namun tiba-tiba sebuah anak panah tertancap mengenai salah satu kakinya, dan itu adalah aksi dari psikopat tersebut. Dengan keadaan terluka, Medi tetap saja berusaha naik dan menghindar dari tangkapan psikopat. Hingga berada di atas genteng, psikopat mengira kalau Medi sudah pingsan. Dan di saat hampir mencapai puncak, Medi kemudian merampas senjatanya dan lalu memukul psikopat tersebut hingga terjatuh dari ketinggian. Namun serangan tersebut tidak membuat psikopat itu menyerah. Ia kemudian nekat untuk menangkap Medi. Mengetahui itu, Medi dengan segera berlari ke arah jendela dan berhasil masuk sebelum psikopat itu menangkapnya. Di dalam rumah, Medi berusaha untuk mengobati luka dan menghentikan pendarahan dengan mengikat salah satu kakinya menggunakan kain. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria, ia bernama John yang saat itu tengah mencari pacarnya, Sarah, yang telah tewas oleh psikopat. John berkali-kali mengetuk pintu rumah sembari memanggil Medi, dan tiba-tiba psikopat itu muncul dan mengaku sebagai polisi, dan katanya dia baru saja mendapat laporan dari si pemilik rumah. Psikopat itu juga mengatakan kalau dia baru saja dihadang oleh beberapa orang yang kemudian mengambil pistol dan radio miliknya saat dalam perjalanan. Psikopat itu kemudian meminjam handphone John dengan alasan untuk meminta bantuan dari markas kepolisian. Namun, setelah melakukan panggilan, psikopat itu malah mengantongkan ponsel tersebut. Mengetahui itu, John meminta agar ponselnya dikembalikan. Dan di saat ponsel itu dikeluarkan dari saku, dia tak sengaja menjatuhkan salah satu anting Sarah yang sengaja diambilnya tadi. Mengetahui itu, di sini John mulai curiga kepada psikopat tersebut dan mengatakan kalau sebenarnya rumah itu memiliki kunci cadangan yang diletakkan di bawah pot bunga. Psikopat sepertinya percaya atas apa yang dikatakan oleh John, dan John sudah menyiapkan sebuah batu untuk menghajar psikopat tersebut. Di saat psikopat tersebut mencari kunci yang dimaksud, dan di saat itu juga dari dalam rumah, Medi malah mengetuk-ngetuk pintu yang tujuannya untuk memperingati John. Namun, ketika ia melihat ke arah Medi, tiba-tiba psikopat itu menusuk leher John dengan pisau hingga membuatnya tewas. Medi, kini ia benar-benar tak tahu apa yang harus ia lakukan, karena tidak mungkin ia bisa melarikan diri dengan keadaan yang seperti itu. Setelah beberapa waktu berpikir, dan akhirnya ia pun memutuskan diri agar melawan saja psikopat tersebut. Di sisi lain, seekor kucing kesayangan Medi tiba dan berjalan menghampiri psikopat. Melihat itu, psikopat berpikir kalau dengan kucing tersebut, ia bisa memancing Medi agar bisa keluar dari dalam rumah. Di saat kucing dalam pegangan dan akan dibunuh, di saat itu juga sebuah anak panah melesat di dada psikopat, dan itu adalah serangan yang baru saja dilepaskan oleh Medi. Tanpa memastikan keadaan psikopat tersebut, Medi kemudian kembali dan masuk ke dalam rumah tanpa sengaja. Dia baru saja menjatuhkan sebuah anak panah di luar, dan itu adalah satu-satunya amunisi yang masih tersisa. Psikopat yang belum tewas lalu berlari ke arah Medi dan berhasil meraih busur panah tersebut. Medi yang posisinya juga sedang berusaha untuk meraih busur panah, kemudian segera untuk menutup pintu. Namun naas, psikopat berhasil mengapit tangan Medi yang kemudian menginjaknya hingga mematahkan beberapa jarinya. Dengan keadaan yang semakin miris, kini Medi mempersilahkan psikopat untuk menyerangnya. Dan di saat psikopat menghancurkan kaca pintu, kesempatan itulah yang digunakan untuk Medi dalam menyelesaikan tulisan novelnya. Dan ternyata itu adalah kisah dari hidupnya sendiri dan mendeskripsikan bahwasanya orang yang menyerangnya tadi memiliki tato pada bagian lehernya. Setelah usai, ia segera masuk dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah sekian lama menunggu, kini keadaan Medi semakin sekarat karena ia sudah banyak kehilangan darah. Tiba-tiba psikopat itu berada di belakangnya dan berlahan menyayat punggung Medi.
di sebuah momen, dan di saat psikopat menusuknya, di saat itu juga Medi berbalik badan yang kemudian menusuk kaki psikopat dengan pisau yang dipegangnya. Dengan segera Medi pun berlari ke arah dapur, namun di sana ia terjatuh karena sudah tak berdaya dan psikopat itu pun mulai menghampirinya. Dan tiba-tiba Medi mengambil sebuah semprotan pembersih tulang yang kemudian menyemprotkan ke arah mata psikopat, hingga psikopat tersebut pun benar-benar merasa kesakitan. Medi pun lalu meraih dan mengaktifkan sebuah alarm kebakaran, dan itu berhasil membuat psikopat menjadi panik hingga menjatuhkan sebuah pisau. Medi berusaha untuk meraih pisau, namun psikopat berhasil memukulnya yang kemudian mencekiknya hampir mati. Hingga pada detik-detik terakhir, Medi pun berhasil meraih pembuka tutup botol yang kemudian menusukkannya ke leher psikopat hingga kini dia benar-benar tewas. Ia pun langsung membuat panggilan darurat dan tak berapa lama beberapa mobil polisi pun datang dan menuju rumah tersebut. Di sini film pun selesai.